memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa di sini ketua kelasnya? Silakan disiapin ya teman-temannya, dipimpin doanya. Oke. Siapkan berdoa. Minggu kemarin kita belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, di dalam klasifikasi makhluk hidup terdapat salah satu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bisa bergerak. Nah, pertanyaan dari ibu nih, kenapa sih makhluk hidup bisa bergerak? Coba ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Oh, nggak apa-apa. Oleh karena itu, jawabannya semuanya ada di materi kita kali ini. Nah, materi kita kali ini yaitu sistem syaraf manusia. Sel-sel syaraf yang disebut sel neuron yang berfungsi menghantarkan impuls listrik dari luar ke anggota tubuh. Nah, dengan kata lain, sel syaraf merupakan paham? Good. Rizka, silakan jawab Rizka. Makhluk hidup bisa bergerak karena adanya sistem syaraf. Bagus banget Rizka. Ibu minta nama ibu gini, high five semuanya, high five. High five yuk, high five yuk semuanya. Nah, anggaplah struktur tangan kita ini sebagai struktur dari neuron, di mana jari bisa menyeberang langsung ke sel lain. Alhasil sel syaraf kita. Rizka, ibu mau tahu kalau misalnya ibu lempar bola ini, Rizka bakal ngindar atau tangkap bola ini ya? Coba ya, 1, 2, 3. Nah, itu akibat respon. Benar atau salah? Sel syaraf kita mengeluarkan zat kimia yang bernama neurotransmitter. Sistem syaraf bekerja sebagai pusat kendali tubuh yang menggunakan sel neuron untuk menghantarkan pesan melalui saluran sinyal listrik yang melompat cepat di sepanjang aksen. Akhiri dengan doa. Silakan ketua. Mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, sekian yang bisa ibu sampaikan. Semoga membekas di benak anak-anak ibu semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita memulai kelas hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa di sini? Silakan Bambang, persiapkan teman-temannya. Siapkan berdoa mulai. Nah, minggu lalu kita membahas tentang sistem syaraf. Nah, di dalam sistem syaraf itu ada yang namanya reseptor. Ada yang Fungsi untuk menerima rangsangan. benar disebut panca indera. Nah, panca indera merupakan. Oke, kita masuk pada definisi panca indera. Nah, perlu anak-anak ibu ketahui bahwasannya panca indera adalah 5 organ penting manusia yang fungsinya untuk menerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Nah, bayangkan kalau misalnya kita tidak punya panca indera, kita tidak bisa melihat mata. Oke, slide. Nah, kita punya 5 panca indera. Yang pertama itu sight, indera penglihatan. Yang kedua itu hearing, indera pendengaran. Yang ketiga itu smelling, indera penciuman.
Yang keempat itu tasted, indra pengecar. Yang kelima itu adalah touching, indra peraba. Nah, organ indra, kalau paham coba ulangi. Fungsinya kornea apa? Menerima rekaman. Fungsinya iris dan pupil? Benar. Fungsi lensa? Good, mantap. Fungsi retina? Good. Yang untuk menangkap getaran bunyi. Jadi anak-anak ibu, contohnya pernah dengar suara lalat nggak? Gitu. Pernah. Nah, suara lalat itu adalah umpama dari getaran bunyi. Oke. Nah, anak-anak ibu sampai sini paham? Kalau gitu ulangi. Yang pertama kelompok ya. Ibu bagi 5 kelompok. Ini ya. Tunggu, ibu mau jelasin dulu sebelum ibu bagi semuanya. Nah, jadi tugasnya kalian identifikasi bagian Oke, udah Bu. Belum Bu. Tamakan. Udah Bu. udah. Ya, silakan siapa yang udah siap sih? Saya dulu. Tapi berkelompok. Dua dong. Kan ada orang. Baik, di sini kami akan presentasikan hasil jawaban LKPD kami pada indera rasa yaitu lidah. Sini yang pertama ada tugas identifikasi, mencocokkan panah dengan Gambar-gambar. Jadi bagian pangkal lidah itu untuk merasa rasa pahit. Kalau samping kanan kiri itu untuk asin dan manis. Untuk asin, Asin dan asam. Terus Ya. kalau depan itu Gurih. Manis. gurih tengah. Udah.